Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Halo teman pemilih, selamat datang di Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo. Hari ini kita memperingati momentum penting dalam perjalanan bangsa, yaitu Hari Lahir Pancasila, sebuah hari yang mengingatkan kita bahwa Indonesia berdiri di atas pondasi luhur persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Di tengah keberagaman yang kita miliki, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang mempersatukan kita dalam perbedaan. Melalui podcast ini, mari refleksikan kembali sejauh mana kita telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana peran kita khususnya sebagai generasi masa kini dalam menjaga dan merawatnya. Untuk edisi spesial hari ini sudah bersama kami Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo, Bapak Agus Kristiono. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang Pak Kuri. Nah, ini kedua kalinya ya Pak tampil di podcast KPU Wonosobo ini. Alhamdulillah kedua kalinya kami bisa bersama-sama dengan teman-teman KPU untuk melaksanakan kegiatan podcast terutama yang di KPU. Oke, Pak Agus. Kalau dipikir-pikir setiap tahun kita memperingati Hari Pancasila, terkadang muncul pertanyaan Pak, sederhana ini. Ini cuma seremoni tahunan atau memang ada makna yang lebih dalam di baliknya? Karena di tengah perubahan zaman yang cepat, nilai-nilai Pancasila justru sering diuji dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kenapa sih Hari Lahir Pancasila penting untuk diperingati setiap tahunnya, Pak? Oke, terima kasih Pak Ogi. Sebelumnya karena momen ini adalah momen Hari Lahir Pancasila, kami ucapan dulu untuk salam Pancasila. Salam. Merdeka. Merdeka. Jadi kenapa sih? Langsung aja. Kenapa tiap kita tanggal 1 Juni kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila? Tentunya bahwa tidak hanya sekedar paparan sejarah, tapi bahwa makna yang terkandung di Hari Lahir Pancasila. Hari Lahir Pancasila yang kita peringati setiap tanggal 1 Juni ini merupakan momentum yang sangat penting untuk mengingat kembali dasar ideologi bangsa Indonesia. Maksudnya apa? Pancasila bukan hanya sekedar simbol negara, akan tetapi juga merupakan pedoman hidup bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Dan kita ketahui bersama bahwa negara kita terdiri dari keberagaman, bahkan suku, agama, budaya, termasuk juga pandangan politik, yang mana bahwa Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan. Karena itu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus tetap kita jaga dan terapkan tentunya demi keberlangsungan bangsa dan negara ini, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita ngobrol soal pentingnya memperingati Hari Lahir Pancasila ya Pak, setiap tahun. Jadi biar nggak cuma sekedar makna, jadi kita juga perlu lebih dekat dengan asal-usulnya. Karena sejarah kita bisa lebih paham bagaimana Pancasila lahir sebagai dasar negara yang menyatukan berbagai perbedaan di Indonesia. Nah sekarang sebenarnya bagaimana sih sejarah lahirnya Pancasila itu Pak Agus? Sejarah lahirnya Pancasila secara singkat bisa kami sampaikan bahwa tentu Pancasila pertama kali kita ketahui bersama, pertama kali disampaikan oleh Bapak Presiden kita yang pertama, Bapak Soekarno, itu pada saat sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Yang mana pada saat itu para pendiri bangsa sedang merumuskan dasar negara Indonesia yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Dari proses itulah Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang kita pegang hingga sekarang. Kenapa? Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu digali, dirumuskan itu tidak lepas dari budaya negara kita sendiri yang sudah
mengakar, sudah tumbuh dalam masyarakat. Oleh karena itu dari para pendiri bangsa dengan gagasan Presiden pertama kita akhirnya dirumuskan menjadi ada 5 sila yang menjadi Pancasila yang sampai sekarang menjadi dasar negara dan ideologi negara kita. Setelah kita memahami bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, pertanyaannya sekarang bukan cuma soal tahu, tapi bagaimana nilai-nilai itu benar-benar dijaga dan dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di era sekarang tantangannya makin beragam, mulai arus informasi sampai perbedaan pandangan di ruang publik. Disinilah peran berbagai pihak menjadi penting, termasuk khususnya pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak. Jadi seperti apa sih peran Kesbangpol dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, Pak Gus? Iya, terima kasih Pak Oki. Jadi sebelumnya kami sampaikan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wonosobo di dalam salah satu tugas pokok fungsinya ada tugas pokok fungsi kaitannya dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Tentunya kami dalam menginformasikan kepada masyarakat kaitannya dengan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, tidak hentinya kami selalu mengadakan kegiatan. Beberapa kegiatan yang kita telah laksanakan. Antara lain mungkin sosialisasi wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, tentunya pendidikan politik yang berlandaskan kepada ideologi Pancasila. Pembinaan organisasi kemasyarakatan, di mana bahwa apapun organisasi yang ada ataupun mungkin yang ada tentunya di Kabupaten Wonosobo sesuai dengan aturan yang ada harus selalu berideologikan kepada Pancasila. Terus yang ada adalah edukasi, ini yang paling penting, edukasi tentang toleransi dan persatuan bangsa. Dan ini tentunya kami sampaikan Pak Oki tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Kesbangpol. Ini perlu suatu kolaborasi bersama, baik dengan stakeholder sama instansi pemerintah maupun masyarakat, organisasi masyarakat, semua. Jadi tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri, tapi bagaimana kita mengkolaborasikan dalam istilahnya membimbingkan nilai-nilai yang Pancasila sesuai yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu benar-benar menjiwai, tercurah dalam jiwa masyarakat Indonesia, termasuk generasi muda. Ini generasi muda yang memang kita lebih tingkatnya lagi sasarannya, tingkatannya dengan penerapan nilai-nilai ideologi Pancasila. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Agus. Ini kan kita sebagai KPU, khususnya penyelenggara pemilihan ya, baik pemilu maupun pilkada. Jadi ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Menurut Pak Agus, apakah pandangan itu relevan dengan nilai-nilai Pancasila? Jadi gini Pak, harapan kita terutama untuk KPU ya sebagai penyelenggara pemilu yang tentunya juga namanya pemilu kan tetap nanti imbasnya bagi objek kan masyarakat ya. Jadi harapan kita bahwa apa yang dilaksanakan negara kita sebagai event 5 tahunan lah, pemilu lah katakanlah itu sebagai demokrasi yang ada di negara kita, ya kita berharap bahwa demokrasi itu adalah demokrasi yang memaknai daripada nilai-nilai yang dari Pancasila. Misalnya tetap menjunjung rasa persatuan kesatuan, musyawarah, keadilan, dan penghormatan terhadap hak dan setiap warga negara. Dalam pelaksanaan pemilu, masyarakat diajak untuk diajak untuk tetap bersatu, walaupun berbeda pilihan. Secara damai, tanpa memecah nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Karena demokrasi yang sehat bukan tentang saling menjatuhkan, akan tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun suatu bangsa. Intinya seperti itu Pak. Di apa yang terkandung dalam nilai Pancasila, harapan kita bahwa pemilu selalu memaknai dari apa yang terkandung dalam nilai Pancasila. Jadi setiap perbedaan itu hukumnya ya itu suatu bukannya keharusan. Jadi ada
sesuatu yang termasuk kalau dalam pemilu kan berbeda. Pilihan itu kan pasti ya Pak, tapi mungkin dalam hal ini mungkin kita bisa menjaga sikap secara pribadi untuk memaknai perbedaan pilihan tersebut gitu Pak. Betul. Jadi perbedaan pilihan kita anggap wajar itu hal yang wajar, karena kita juga dari latar belakang yang berbeda. Tapi perbedaan itu intinya jangan membuat kita menjadikan perpecahan. Jadi kita persatuan dan kesatuan tetap kita jaga. Intinya beda pilihan boleh, tapi persatuan dan persatuan tetap kita jaga. Itulah marahnya di hari lahir Pancasila. Kita terapkan seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Kalau tadi kita sudah bahas peran pemerintah dalam menjaga nilai-nilai Pancasila, sekarang kita tarik lebih dekat ke kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya Pancasila itu bukan cuma konsep besar atau teori, tapi justru hidup dalam hal-hal yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Mulai dari cara kita bersikap ke orang lain, menghargai perbedaan, sampai ikut berkontribusi di lingkungan sekitar. Nah, biar lebih konkret, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, contoh sederhana penerapan Pancasila itu seperti apa ya Pak Agus? Terima kasih Pak Oki. Jadi kami sampaikan terlebih dahulu bahwa selain sebagai dasar negara, Pancasila kita harapkan juga kita harapkan sebagai semacam nilai-nilai dasar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, atau kalau lebih istilahnya way of life, pandangan hidup. Ya, Sebenarnya kita di dalam kehidupan sehari-hari, hasil nenek moyang kita itu sudah menjalankan, misalnya budaya gotong royong, saling menghormati perbedaan dan sebagainya, tidak menyebarkan hal-hal yang sifatnya bisa berujung kepada fitnah. Kalau bahasa sekarang kan hoax dan sebagainya. Saling menghargai pendapat. Nah, karena kita kan tadi berawal dari bahwa negara kita itu kan berdiri di tengah keberagaman, multikultural, pluralisme dan sebagainya. Jadi otomatis dengan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama termasuk pandangan politik. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau setelah dilihat dari jiwa yang tertaung dalam sila-sila Pancasila, diharapkan bahwa nilai-nilai yang terkandung Pancasila itu bisa dimaknai oleh masyarakat, sehingga namanya persatuan, kesatuan itu terjaga di negara kita. Terwujud ya Pak. Terwujud di negara kita. Kalau kita lihat penerapan nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari memang bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Tapi sisi lain kita juga nggak menutup mata kalau zaman sekarang itu sudah jauh berbeda ya Pak. Jadi kita hidup di era digital yang semuanya serba cepat, informasi datang dari berbagai arah, dan interaksi sosial pun menjadi banyak di ruang maya ya. Jadi kalau kita sebutnya khususnya di media sosial lah kalau di kalangan generasi sekarang. Kondisi ini tentu membawa peluang, tapi juga tantangan tersendiri Pak Agus, terutama bagi generasi muda dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Nah, di era digital ini, sekarang seperti ini ya Pak, jadi menurut Bapak, apakah tantangan terbesar dalam menjaga nilai Pancasila Pak Agus? Jadi yang kami sampaikan terlebih dahulu, yang era sekarang ya, kita nggak bisa yang namanya menghindari era digital. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu di era sekarang itu adalah era digital. Itu tentunya juga bisa membawa suatu hal yang positif maupun negatif. Nah, terutama dalam generasi muda kalau tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Oki. Jadi kita upaya-upaya kita yang pertama, dengan harapan kita dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam 5 dasar tersebut, itu bisa memfilter juga apa yang terhadap perkembangan di era digital ini. Karena apa? Salah satu fungsi Pancasila kita harapkan juga sebagai filter di tengah arus globalisasi. Nah, maksudnya apa? Nilai-nilai kalau di dalam sila-sila yang di dalam Pancasila yang ada 5 sila tersebut, kalau benar-benar sudah dijahit terutama di generasi muda, insya Allah ada berita hoax, berita ujaran kebencian, ataupun penghujatan, terus hal-hal yang sifatnya provokatif, radikalisme dan sebagainya. Bahwa generasi muda kita akan lebih bijak
bisa memfilter Mana yang mana yang benar, mana yang enggak. mana yang bisa dipakai, mana yang bisa disebarkan. Nah, akhirnya harapan kita itu. Jadi intinya apa? Pancasila di samping sebagai dasar negara, pandangan hidup, diharapkan juga sebagai filter juga dalam kondisi sekarang di era digital. Intinya seperti itu Pak Kui. Oke. Nah, dari semua yang kita bahas tadi Pak, satu hal yang jelas ya, bahwa Pancasila itu bukan hanya diingat, tapi untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Pak Agus, sebelum menutup podcast ini tentu ada harapan dan pesan yang ingin disampaikan khususnya dari Pak Agus sebagai perwakilan dari pemerintah dalam hal ini ke Kesbangpol. Apakah pesan Pak Agus untuk masyarakat dalam memperingati hari lahir Pancasila pada tahun ini Pak? Ya, terima kasih Pak Oki. Harapan kita ataupun mungkin kepada masyarakat ya, dalam arti termasuk generasi muda, setiap kali kita memperingati hari lahir Pancasila, jadikan momen ini bukan sebagai hafalan sejarah, maksudnya hanya sebagai rutinitas memperingati hari lahir Pancasila, tapi jadikanlah makna apa yang terkandung dari hari lahir Pancasila itu dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Baik dari apa yang terkandung di dalam Pancasila itu dimanai dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Di mana dari sila pertama menganut terkandung masalah ketuhanan, masalah kemanusiaan, persatuan itu yang juga tidak kalah penting, termasuk juga di masalah kerakyatan, demokrasi, dan tentunya yang menjadikan cita-cita kita, bangsa kita adalah masalah keadilan sosial yang jadi tidak hanya sekarang seremonial hafalan sejarah pemerintah itu, tapi juga nilai-nilai yang terkandung harus kita terapkan dalam budaya kita, kehidupan kita, di tengah era globalisasi yang mungkin kita sedang jalani seperti ini, terutama juga untuk generasi muda. Kenapa? Kita sudah mencanangkan bahwa 2045 adalah Indonesia emas. Tentunya untuk generasi muda ini yang nanti yang meneruskan daripada apa yang terkandung dalam cita-cita negara, cita-cita bangsa, tentunya harus selalu berdasarkan ideologi yang terkandung atau ideologi Pancasila dan makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Jadi sebelum ditutup, kami sampaikan juga terlebih dahulu bahwa tadi kita tambahi juga, kita sampaikan informasi sebetulnya tidak hanya masalah sosialisasi juga dari Kesbangpol, pemerintah dalam hal ini, tapi kami juga sudah melangkah di beberapa daerah, kami juga sudah canangkan juga untuk desa Pancasila. Desa Pancasila di beberapa desa, bahkan ada desa kebinekaan juga. Kita sudah canangkan, walaupun secara belum dikukuhkan, karena kita kan menunggu juga untuk waktu itu perdanya ya. Nah ini kan perda waktu itu belum terbentuk, tapi alhamdulillah tahun 2025 kemarin kita sudah ada perda untuk pembinaan pengembangan pendidikan Pancasila lah, intinya seperti itu. Ada beberapa desa yang kita sebagai pilot project juga untuk katakan dengan desa Pancasila. Ya, ini tentunya juga menggugah semangat kita lah, bagaimana kita biar kita kembali lagi kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk generasi muda, nah kan di tengah era globalisasi tadi kita sampaikan yang dengan marasnya arus informasi yang di mana semua bisa diakses, begitu mudah diakses. Yang pertama kita terapkan bahwa salah satunya adalah kita harus pandai-pandai memfilter. Oleh karena itu Pancasila sebagai benteng filternya. Kenapa nilai sebagai benteng filter? Karena kalau kita cermati, kita manai nilai-nilai yang atau sila-sila yang terdapat di Pancasila itu bisa dijadikan filter. Bagaimana kita menyerah rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, persaudaraan, yang semua terakhir ada keadilan sosial ya. Dan di mana bahwa menghargai pendapat, tidak berbuat istilahnya di luar istilahnya yang melanggar koridor hukum dan sebagainya. Kenapa? Sebagai ideologi negara juga sebagai dasar hukum Pancasila tentunya kan. Sumber dari segala hukum dan dasarnya hukum lah, intinya seperti itu. Tadi harapan kita, pemuda silahkan berkreasi, tapi jangan lupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harus tetap menghormati bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah merupakan warisan budaya ataupun mungkin hasil pemikiran pendiri-pendiri bangsa, nenek moyang kita yang memang itu tidak berdiri dengan
dengan semata-mata tiba-tiba, tapi itu memang digali diambil dari nilai-nilai budaya kita asli, budaya masyarakat Indonesia yang terdiri dari keberagaman, dari suku, ras, agama, dan sebagainya. Seperti itu Pak Hoki. Terima kasih. Dari obrolan tadi kita belajar banyak hal Pak Agus, mulai dari memahami pentingnya memperingati Hari Pancasila, menelusuri sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, hingga melihat peran strategis pemerintah dalam hal ini melalui Kesbangpol dalam menjaga dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kita juga diingatkan bahwa penerapan Pancasila sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, dari hal sederhana, saling menghargai, gotong royong, hingga menjaga perbedaan di kalangan masyarakat. Dan tentu saja di era digital sekarang ini semakin banyak tantangan, tapi disitulah peran kita, khususnya generasi muda, untuk tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan berinteraksi. Jadi semoga obrolan ini bisa menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi kita semua bahwa Pancasila bukan hanya milik masa lalu, Pak. Jadi tapi juga kunci untuk masa depan Indonesia. Demikian Pak Agus, terima kasih Pak Agus atas informasinya untuk podcast di Pilar KPU Kabupaten Wonosobo ini. Demikian teman-teman pemilih untuk podcast edisi hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Agus bisa menginspirasi dan memberikan wacana tentang polemik tentang hari kita, bagaimana pentingnya kita memperingati hari lahir Pancasila yang tidak hanya secara seremonial tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Pak teman pemilih, terima kasih Pak Agus atas waktunya di podcast KPU Kabupaten Wonosobo. Sampai jumpa di lain episode. Terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Pilar Wonosobo, podcast interaksi dan literasi rakyat Wonosobo.